Bapak dan Ibu, awas 6 bumbu yang kita pakai tiap hari di dapur ternyata bisa diam-diam meningkatkan resiko stroke. Dan parahnya, banyak yang tetap pakai tanpa sadar, yang membuat tekanan darah bisa naik, membuat pembuluh darah tersumbat, dan jantung bekerja lebih keras. Semua karena 6 bumbu yang selama ini kita anggap aman-aman saja. Jangan lewatkan ini, karena lansia usia 60 tahun ke atas sebaiknya mulai menghindari 6 bumbu ini. Tapi sebelum lanjut membahasnya, tolong Bapak dan Ibu bantu like, subscribe, dan komen di bawah. Komen Bapak dan Ibu umur berapa, dan dari kota mana supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Hanya di Dokter Lansia Anda akan mendapatkan informasi kesehatan terpenting. Siap-siap terkejut, fakta ini akan mengubah cara Anda memasak selamanya. Bapak dan Ibu, selamat datang di video kali ini. Saya Dr. Fauzan, senang sekali bisa ngobrol bersama Bapak dan Ibu di Dokter Lansia. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya perlahan. Apakah Bapak dan Ibu kadang merasa khawatir dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah? Atau pernah mendengar tentang stroke dan ingin tahu cara mencegahnya secara alami? Kalau iya, tenang Pak, Bu. Karena hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan mudah dipahami, yaitu 6 bumbu harian yang jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan resiko stroke, terutama bagi lansia. Bapak dan Ibu, sebelum membahas satu persatu saya ingin menekankan sesuatu. Stroke itu tidak terjadi begitu saja dalam satu malam, tetapi pola makan sehari-hari, termasuk bumbu yang kita pakai di dapur, bisa mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah secara perlahan. Dan jika tidak hati-hati, risiko stroke bisa meningkat. Dengan pemahaman ini, kita bisa mulai mengatur pola makan tanpa panik, tetapi tetap waspada dan bijak. Jangan biarkan kebiasaan kecil ini merenggut kesehatan Anda. Mari kita simak poin pertamanya. Tahukah Anda, bumbu paling umum di dapur Anda adalah ancaman terbesar bagi tekanan darah? Sekarang mari kita mulai dengan bumbu pertama, yaitu garam. Bapak dan Ibu, garam adalah bumbu yang paling umum kita temui di dapur. Hampir setiap masakan membutuhkan garam. Tanpa garam, rasanya masakan menjadi hambar, tidak sedap, dan kurang terasa gurihnya. Tetapi Pak Bu, masalah mulai muncul ketika kita mengkonsumsi garam secara berlebihan. Karena garam bukan hanya sekedar memberikan rasa pada makanan, tetapi jika terlalu banyak masuk ke tubuh, bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Garam yang dikonsumsi berlebihan dapat membuat tekanan darah naik. Dan Bapak Ibu perlu tahu, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu penyebab utama stroke yang sering menyerang lansia dan bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak dikontrol. Bapak dan Ibu, coba bayangkan sehari-hari saat memasak. Apakah Bapak dan Ibu sering menambahkan garam lebih dari 1 sendok teh? Atau kadang tidak sadar karena sering makan makanan siap saji yang asin seperti keripik, mie instan, atau makanan kalengan? Kalau iya Pak, Bu, ini sebenarnya hal yang perlu diperhatikan dan dibatasi agar tekanan darah tetap stabil dan risiko stroke bisa ditekan seminimal mungkin. Karena menjaga tekanan darah itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tips aman yang bisa langsung diterapkan di rumah, gunakan garam secukupnya saja, sekitar 1 sendok teh per hari, tidak lebih dari itu. Dan jika ingin menambah rasa pada masakan, bisa menggunakan rempah segar yang sehat seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau perasaan lemon. Selain menambah cita rasa, rempah segar ini juga memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan tubuh. Dengan cara ini Pak, Bu, masakan tetap terasa lezat dan nikmat, tetapi lebih sehat. Dan paling penting, tekanan darah tetap terkontrol sehingga risiko stroke yang sering mengintai lansia bisa berkurang secara signifikan. Bapak dan Ibu, mengingat pentingnya hal ini, saya sarankan mulai sekarang, perhatikan jumlah garam yang digunakan di dapur dan cobalah secara bertahap mengganti sebagian rasa asin dengan rempah alami. Tidak hanya aman untuk jantung, tetapi juga membantu tubuh tetap bugar dan kulit tetap sehat. Ambil tindakan sekarang. Ganti garam berlebih dengan rempah alami, dan jantung Anda akan berterima kasih. Bumbu gurih ini ternyata bisa memicu lonjakan tekanan darah mendadak. Waspadalah. Sekarang, mari kita mulai dengan bumbu kedua, yaitu MSG atau penyedap rasa. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan membahas tentang MSG atau penyedap rasa yang sering kita temui di dapur sehari-hari. MSG ini biasanya ada di masakan instan, mie instan, bumbu penyedap, sup instan, atau bahkan di beberapa makanan siap saji yang kita beli di warung atau supermarket. Rasanya memang membuat masakan menjadi lebih gurih dan lezat, jadi tidak heran banyak orang menggunakannya setiap hari. Namun Pak, Bu, ada hal penting yang perlu kita perhatikan.
terutama bagi lansia atau bagi bapak dan ibu yang memiliki tekanan darah tinggi. Pada sebagian orang yang sensitif, MSG dapat memicu peningkatan tekanan darah sementara. Ini artinya setelah makan makanan yang mengandung MSG, tekanan darah bisa naik lebih tinggi dari biasanya walaupun hanya sementara. Masalahnya akan lebih terasa bila MSG dikonsumsi bersamaan dengan garam berlebihan. Misalnya ketika kita memasak sup instan atau mie instan. Biasanya kita menambahkan MSG, kecap, dan garam sekaligus. Kombinasi ini bisa membuat tekanan darah meningkat lebih cepat dan jika dilakukan berulang setiap hari, resiko gangguan jantung dan stroke juga ikut meningkat. Bapak dan Ibu, saya ingin tanya perlahan. Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang sering menggunakan MSG ketika memasak di rumah atau kadang makan mie instan beberapa kali dalam seminggu karena praktis dan cepat? Kalau iya Pak Bu, lebih baik kita mulai mengurangi penggunaan MSG sedikit demi sedikit atau mencoba menggantinya dengan bumbu alami yang sehat dan aman. Misalnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, dan berbagai rempah lain yang ada di dapur. Bumbu alami ini tidak hanya memberikan rasa yang lezat pada masakan, tetapi juga lebih aman untuk jantung dan pembuluh darah, terutama bagi lansia yang perlu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, Pak Bu, menggunakan bumbu alami juga memberikan manfaat tambahan untuk tubuh, karena beberapa rempah memiliki kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan bisa membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jadi, kita bukan hanya mengurangi resiko stroke, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan jangka panjang. Jadi, intinya, Pak, Bu, MSG memang membuat masakan lebih gurih dan praktis. Tetapi bagi lansia atau orang yang sensitif terhadap tekanan darah, sebaiknya digunakan dengan sangat hati-hati atau diganti sepenuhnya dengan bumbu alami. Ingat, kesehatan lebih gurih daripada rasa instan. Segera ganti MSG Anda dengan rempah segar. Ini dia pemain tersembunyi yang diam-diam menumpuk lemak dan memicu diabetes. Simak baik-baik. Sekarang mari kita mulai dengan bumbu ketiga yaitu gula dan bumbu tinggi gula. Bapak dan Ibu, mari kita bicarakan satu hal yang sering tidak disadari. Yaitu konsumsi gula dan bumbu yang tinggi gula. Bumbu seperti kecap manis, saus botolan, sambal manis, sirup, atau bahkan beberapa jenis bumbu siap saji sering kita gunakan setiap hari di dapur. Bapak dan Ibu, gula memang membuat masakan lebih enak dan minuman lebih segar. Tapi jika dikonsumsi berlebihan, terutama di usia lanjut, efeknya bisa serius untuk kesehatan. Gula berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak dan berat badan meningkat. Ini yang disebut obesitas. Selain itu, gula yang terlalu banyak juga bisa meningkatkan resiko diabetes atau gula darah tinggi. Bapak dan Ibu, apakah sehari-hari Bapak dan Ibu kadang menambahkan banyak kecap manis ke masakan? Atau suka minuman manis seperti teh manis, kopi manis, atau jus dengan tambahan gula setiap hari? Kalau iya, sangat baik jika mulai dikurangi perlahan-lahan. Bukan harus langsung berhenti sama sekali, karena tubuh perlu beradaptasi. Gunakan gula secukupnya atau pilih bumbu yang tidak mengandung tambahan gula. Misalnya kecap rendah gula, sambal segar, atau rempah alami. Dengan cara ini Pak Bu, bukan hanya rasa masakan tetap enak, tetapi berat badan lebih mudah terkontrol, gula darah lebih stabil, dan resiko stroke atau masalah jantung bisa berkurang secara bertahap. Yang perlu diingat Bapak dan Ibu, mengurangi gula bukan berarti hidup tanpa rasa manis, tapi memilih sumber gula yang lebih sehat dan mengatur porsinya. Ini cara yang aman dan realistis untuk lansia tetap menikmati makanan tanpa membahayakan kesehatan. Dengan kebiasaan ini Pak, Bu, seiring waktu Bapak dan Ibu akan merasakan tubuh lebih ringan, berat badan lebih ideal, dan tentu saja resiko stroke di usia lanjut bisa menurun. Jangan biarkan manisnya gula menjadi pahitnya penyesalan. Mulai hari ini, kendalikan porsi gula Anda. Awas, minyak sisa di penggorengan Anda bisa menjadi bom waktu untuk pembuluh darah. Sekarang, mari kita mulai dengan bumbu keempat, yaitu minyak goreng yang digunakan berulang. Bapak dan Ibu, kita semua tentu suka masakan yang digoreng. Apakah itu tempe goreng, tahu goreng, atau sayuran dan ikan yang renyah. Tapi ada hal yang penting untuk diperhatikan, khususnya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Minyak goreng yang dipanaskan berulang kali atau minyak yang dipakai terlalu panas tidak hanya berubah rasa, tetapi secara kimia juga dapat menghasilkan lemak trans dan radikal bebas.
Dua hal ini sangat berbahaya untuk tubuh jika dikonsumsi terus-menerus. Lemak trans yang masuk ke tubuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan pada saat yang sama menurunkan kolesterol baik yang biasanya membantu membersihkan pembuluh darah. Akibatnya, Pak Bu, pembuluh darah bisa menjadi sempit atau tersumbat dan resiko stroke pun meningkat. Apalagi bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah mulai kaku atau kurang elastis. Bapak dan Ibu, coba saya tanya. Apakah Bapak dan Ibu sering menggoreng makanan dengan minyak yang sama berkali-kali? Atau suka membuat gorengan kering seperti kerupuk, tempe, atau camilan di rumah yang digoreng sampai renyah? Kalau iya, ini saat yang tepat untuk mulai mempertimbangkan cara memasak yang lebih sehat, seperti mengukus, merebus, memanggang, dan menumis dengan sedikit minyak. Selain lebih aman bagi jantung, cara ini juga tetap membuat masakan lezat dan tidak kehilangan nutrisi penting di dalam bahan makanan. Selain itu, Pak Bu, pilihlah minyak yang sehat seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak biji bunga matahari. Karena minyak jenis ini mengandung lemak tak jenuh yang baik, bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Dengan mengganti cara memasak dan memilih minyak yang tepat, Bapak dan Ibu tidak hanya menjaga kesehatan jantung, tetapi juga mengurangi resiko stroke secara signifikan tanpa harus mengorbankan rasa masakan yang disukai keluarga. Bapak dan Ibu, ingat ya, menggoreng memang praktis, tapi kesehatan lebih penting. Jadi, cobalah sedikit demi sedikit mengubah kebiasaan ini supaya tubuh tetap aman dan risiko penyakit serius bisa ditekan. Pilih minyak sehat, pilih jantung sehat. Masalah dengan bijak demi pembuluh darah yang bersih dan elastis. Lihat label kemasan bumbu instan Anda, angka natriumnya bisa mengejutkan. Sekarang mari kita mulai dengan bumbu kelima, yaitu bumbu siap saji yang tinggi natrium. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bumbu yang kelima, yaitu bumbu siap saji yang tinggi natrium. Bumbu siap saji ini sering kita temui di dapur atau di supermarket. Contohnya bubuk kari instan, bumbu mie instan, saus botolan, atau bumbu instan lainnya yang tinggal ditaburkan atau dicampur. Rasanya praktis dan cepat. Tapi Bapak dan Ibu perlu hati-hati karena kadar natrium atau garamnya sangat tinggi. Masalahnya, Pak Bu, natrium tinggi di dalam bumbu siap saji ini bisa meningkatkan tekanan darah secara perlahan, tetapi pasti. Dan tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama stroke. Jadi, kalau dikonsumsi terus-menerus setiap hari, resiko stroke di usia lanjut bisa meningkat. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya sedikit. Apakah Bapak dan Ibu sering menggunakan bumbu instan ini setiap hari atau kadang membeli makanan instan siap saji karena praktis? Misalnya mie instan, bumbu bubuk siap pakai, atau saus botolan yang tinggal dituangkan? Kalau iya, Pak Bu, tidak apa-apa, karena kita bisa mengubah kebiasaan ini sedikit demi sedikit. Daripada berhenti sekaligus yang mungkin sulit, lebih baik mengganti bumbu instan dengan bumbu segar dan rempah alami. Misalnya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, kemangi, atau rempah lain sesuai selera dan memasak sendiri di rumah. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati masakan yang lezat, tetapi lebih sehat untuk jantung, lebih aman untuk lansia, dan secara perlahan mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan stroke. Selain itu, Pak Bu, memasak sendiri di rumah juga memberi kontrol penuh pada bahan yang digunakan. Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan kadar garam, gula, dan minyak sesuai kebutuhan tubuh. Jadi tidak hanya rasa yang enak, tapi juga aman untuk kesehatan jangka panjang. Kalau rutin diterapkan, perubahan ini akan terasa. Masakan tetap nikmat, tubuh lebih sehat, dan jantung tetap terlindungi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir dengan resiko tersembunyi dari bumbu siap saji. Stop ketergantungan pada bumbu instan. Masakan rumahan yang diracik sendiri adalah kunci umur panjang. Mengejutkan. Bahan marinasi ini ternyata bisa memicu masalah jantung pada lansia. Sekarang, mari kita mulai dengan bumbu keenam, yaitu alkohol dalam marinasi atau bumbu. Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa beberapa bumbu atau saus masakan terkadang menggunakan alkohol untuk marinasi atau untuk menambah cita rasa. Contohnya, wine, arak masakan, atau minuman beralkohol lainnya yang dimasukkan ke dalam resep. Masalahnya, Pak Bu, jika alkohol dikonsumsi berlebihan, bahkan melalui bumbu masakan, hal ini bisa berdampak pada tubuh lansia. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah secara perlahan, mengganggu ritme jantung, dan dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko stroke.
Efek ini lebih terasa pada lansia yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau gangguan metabolisme. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya perlahan. Apakah Bapak dan Ibu pernah menggunakan bumbu masakan yang mengandung alkohol seperti wine atau arak saat memasak di rumah? Atau kadang makan makanan di restoran yang menggunakan saus beralkohol? Kalau iya Pak Bu, sebaiknya mulai dibatasi. Tidak perlu dihilangkan sepenuhnya, tapi dikurangi porsinya, atau bisa diganti dengan bahan lain yang memberi rasa sedap tanpa menimbulkan resiko bagi jantung dan pembuluh darah. Ini terutama penting untuk lansia, karena tubuh kita di usia lanjut lebih sensitif terhadap efek alkohol dan metabolisme alkohol tidak secepat orang muda. Dengan membatasi penggunaan alkohol dalam masakan, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati masakan lezat, tetapi lebih aman untuk jantung dan pembuluh darah. Dan resiko terkena stroke atau gangguan jantung akan berkurang. Bapak dan Ibu, ingat ya, kuncinya bukan panik, tapi bijak dalam memilih bumbu, memperhatikan jumlah alkohol yang masuk ke tubuh, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Langkah kecil membatasi alkohol dalam masakan adalah investasi besar untuk kesehatan jantung Anda di masa tua. Inilah rekap singkat 6 poin penting yang harus Anda terapkan mulai hari ini. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah membahas 6 bumbu harian yang perlu diperhatikan. Mari kita ulangi pelan-pelan. 1. Garam secukupnya. 2. Batasi MSG atau gunakan bumbu alami. 3. Batasi gula dan bumbu tinggi gula. 4. Memasak dengan minyak sehat dan hindari minyak berulang. 5. Kurangi bumbu siap saji tinggi natrium. 6. Batasi alkohol dalam bumbu. Kalau Bapak dan Ibu rutin mengikuti langkah-langkah ini, efeknya tidak langsung terlihat semalam. Tapi secara perlahan, tubuh menjadi lebih sehat, tekanan darah lebih stabil, dan resiko stroke bisa berkurang. Bapak dan Ibu ingat ya, kuncinya adalah konsumsi bijak dan pola makan sehat setiap hari, bukan larangan instan atau diet ekstrim. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati masakan lezat di rumah, tetap sehat, dan jantung tetap aman. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu merasa informasi ini mudah dimengerti dan bisa diterapkan di rumah? Kalau iya, bagus sekali Pak Bu. Dan jangan lupa, bagikan informasi ini kepada keluarga, anak atau kerabat lansia lainnya, supaya mereka juga bisa menjaga jantung dan mencegah resiko stroke. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Semoga selalu sehat dan sampai bertemu di pembalasan kesehatan berikutnya. Sekian dari Dr. Fauzan di Dokter Lansia. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Dokter Lansia ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru, share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Jangan ketinggalan, hidup sehat Anda dimulai di sini, di Dokter Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.